anak-anak jalanan Anda urus, tanda kutip, tapi Anda merasa kecewa karena ternyata mereka bukan anak-anak yang sebenarnya membutuhkan makanan, karena mereka bisa menghasilkan uang bahkan ratusan ribu dan mereka gunakan dengan cara yang salah. Kemudian Anda kecewa, Anda berhenti. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya mulai berpikir cara yang lebih efektif, dan saya mulai memutuskan untuk mencari anak-anak yang paling membutuhkan di Indonesia. Dan saya mulai dari Halmahera. Karena tahun 2000 ketika suami saya pernah ke Jakarta untuk liburan, dia sempat membantu anak-anak korban kerusuhan di Tobelo, Halmahera. Apa yang Anda lakukan di sana? Di sana saya mulai mensurvei anak-anak yang tidak mampu. Kebetulan saya punya kenalan yang bisa membawa saya berkeliling, dan langsung saat itu juga kami mendirikan PAUD gratis, sekolah-sekolah PAUD gratis, dan juga feeding and learning centers di 5 desa awalnya dengan jumlah 225 anak. Lalu di Jakarta saya mengunjungi sebuah panti asuhan yang menampung semua anak dari berbagai pulau. Nah, saat itu anak-anak itu terpaksa berpuasa 3 hari karena tidak ada donatur yang memberi mereka makan, dan saya tahu bahwa mereka punya donatur yang mendukung mereka untuk pendidikan. Nah, akhirnya saya putuskan untuk mendukung mereka juga sampai hari ini, tapi tentunya sudah banyak donaturnya sekarang. Tapi kemudian saya juga ke Jawa Tengah, di Gerobokan, ada desa yang miskin sekali di atas gunung, saya harus naik ojek 45 menit ke atas. Ada desa PP namanya, sangat kering, sumur pun kering, semua rumah dari papan dan rata miskinnya. Mata pencahariannya cuma kayu bakar. Hutan itu punya perhutani, pemerintah, mereka cuma bisa tanam jagung sedikit. Kemudian di kaki gunung ada desa Kaliceret, juga anak-anak dari keluarga tidak mampu. Nah, saya dirikan feeding and learning centers juga di sana. Kemudian saya sempat vakum sedikit karena melahirkan anak yang terakhir, anak laki-laki. Saya sempat sakit pendarahan hebat dan harus terhenti sejenak 1 bulan kurang lebih. Nah, kemudian setelah sembuh, saya berangkat ke Papua. 1 bulan setelah melahirkan? Iya. Anda langsung ke Papua? Langsung ke Papua. Dan suami tidak marah? Tidak. Suami macam ikut. apa itu? Suami menemani. Suami menemani? Ya. Suami menemani. Hebat sekali suami Anda ini ya. Suami saya itu pria yang sangat mendukung dan mendorong saya untuk melakukan apa yang saya bisa. Supaya kita nggak penasaran yang mana suaminya, maka yang merasa suaminya Mbak Heni mohon berdiri. Jadi ini ya, saya dengar di Cimahi Anda pernah bertemu dengan satu anak yang mengurung dirinya selama 6 tahun. Iya, betul. Apa yang terjadi pada anak itu? Jadi ketika saya datang membawa sembako untuk masyarakat tidak mampu di Cimahi, saya tiba di sebuah rumah. Rumahnya itu jendelanya pecah-pecah semua, lantainya tanah, dan dapurnya masih dengan kayu bakar. Dan saya bertanya, Bu, anaknya mana? Ada anak yang paling kecil, anak bungsu, dan dia bilang kakaknya ada di kamar dan nggak pernah keluar kamar sudah 6 tahun. Terus saya tanya kenapa? Karena ketika adiknya masih bayi, adiknya menangis karena lapar, dan karena mereka terlalu miskin dan tidak bisa beli susu, adiknya kelaparan, dan kakaknya karena kasihan pergi mencuri di warung. Dan ketika keluar dari warung itu, yang punya warung langsung teriak maling, maling, dan seketika itu juga para tukang ojek memukuli anak ini. Dan karena trauma hebat, anak ini takut ketemu orang dan tidak pernah keluar kamar selama 6 tahun. Padahal dia berjuang untuk adiknya. Iya, betul. Sekarang kegiatan Anda ini kan sudah lebih luas daripada apa yang Anda lakukan dulu. Bahkan saya dengar bukan saja bidang pendidikan untuk anak-anak, tapi Anda pemberdayaan masyarakat yang Anda lakukan. Iya. Pemberdayaan masyarakat semacam apa yang Anda lakukan? Pemberdayaan masyarakat yang lebih intensnya di Pulau Timur NTT, di mana kami memberi berbagai penyuluhan pertanian, peternakan, pola hidup sehat, mendidik anak, karena di sana mereka memukul anak dengan kayu di kepala, dan banyak kekerasan rumah tangga terjadi.
Dan di situ kami juga memberikan penyuluhan kesehatan seperti harus memakai alas kaki karena ada penyakit frambusia, sejenis kusta yang masih ada di sana karena kebiasaan tidak memakai alas kaki. Dan kemudian kami membagikan bibit tanaman, sayur-sayuran, dan mengajar mereka bagaimana menanamnya. Saya mengundang orang dari Trubus Surabaya untuk melatih masyarakat membuat pestisida alami, bagaimana menanam, cara menanam bibit-bibit yang sudah kami berikan. Juga kami modali masyarakat dengan ternak, dan karena di NTT konsumsi babi sangat tinggi, kami pakai ternak itu untuk memodali masyarakat. Dan juga kami bangunkan rumah-rumah sehat dan MCK, mengajar masyarakat bagaimana menggunakan kamar mandi daripada membuang air di hutan yang mengakibatkan banyak pemerkosaan terjadi. Jadi berbagai macam hal yang saya bisa lakukan, kami upayakan di sana. Pertanyaannya tentu, dari mana uang Anda ini? Individual, teman-teman yang mendengar tentang apa yang kami kerjakan. Mereka kasih donasi? Mereka kasih donasi, ada yang rutin, ada yang tidak. Tapi sampai hari ini tidak pernah ada yang berjanji memberi sekian selama bertahun-tahun gitu, nggak ada. Ada beberapa teman dekat yang terus setia memberi, yang di Australia dan yang di Jakarta. Tentu saja keluarga saya juga berkontribusi. Jadi pakai uang pribadi? Dan uang pribadi juga tentunya. Tentu banyak orang bertanya-tanya, Anda sudah meninggalkan kehidupan mapan di Australia, harta benda Anda, bisnis Anda, dan suami tentu ya, dan Anda mau ke Indonesia untuk mengorbankan waktu Anda, ya. Kadang-kadang saya yakin juga perasaan Anda datang ke daerah-daerah, bahkan baru melahirkan 1 bulan sudah harus ke Papua dan seterusnya. Lalu apa yang Anda cari sebenarnya? Saya ingin hidup saya jadi berkat untuk orang lain, dan saya ingin Indonesia tidak lagi dikenal sebagai negara miskin. Saya mau setiap anak di Indonesia bisa sekolah dan tidak bayar tentunya, betul-betul tidak bayar. Dan saya ingin semua masyarakat di Indonesia bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri dan keluar dari kemiskinan. Lalu, apa kebahagiaan yang Anda dapatkan dari semua apa yang Anda lakukan ini? Saya tahu bahwa hidup ini cuma sementara, dan apa yang saya bisa bagi dengan orang lain itu selalu membuat saya bahagia. Bahkan semua orang yang datang ke rumah kami hampir tidak pernah tidak makan, dan semua orang pulang dengan sesuatu. Itu sudah jadi gaya. Kapan saya bisa ke rumah Anda? Kapan saja, Pak Andi. Baik, apa harapan Anda untuk masa depan anak-anak Indonesia? Saya berharap semua generasi bangsa Indonesia bisa jadi generasi yang kuat, yang berintegritas, menjadi pemimpin bangsa yang mencintai rakyat dan tidak pernah lupa dari mana mereka berasal. Jadi generasi yang kuat yang akan memakmurkan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih ya. Yang menghadiri acara Fikandi dan berbagi dengan kami semua, penonton di studio dan tentu saja penonton di rumah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya. Tamu kita berikutnya adalah seorang perempuan yang melakukan kegiatan yang unik. Bahkan ada acara makan-makan di kuburan. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Belum tahu makan apa, belum tahu tempatnya di mana, tapi sudah harus bayar. Iya. Orang gila saya lihat ya. Tahu ikut acara